Shalom jemaat Tuhan, pada ibadah khusus dalam rangka memperingati akan hari kenaikan Yesus, saya ambilkan tema Sang Anak Domba Allah dan Singa dari Yehuda yang diambil dari Wahyu 5 ayat 1-14. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tuturkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba boleh menjadi juru bicara Allah. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, supaya kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Supaya kami semua lebih memahami firman Tuhan, lebih mencintai Tuhan, dan lebih menghormati Tuhan. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sang Anak Domba Allah dan Singa dari Yehuda. Mari kita membaca dalam Wahyu 5 ayat 1-14. Kita tidak perlu membaca semua ayat, tapi saya akan lompat-lompat. Mari saya membacakan yang hitam, sudah baca yang biru. Maka aku, yaitu Yohanes, melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Saudara baca, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Saudara bacakan. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ya, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya bersama-sama. Maka aku melihat di tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Saudara bacakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Allah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca bagian ini adalah hal yang tidak cukup waktunya untuk kita membahas seluruh ayat, tapi kita akan membahas sebagian saja. Saudara sekalian, kalau kita mendengar kata anak domba itu Allah menyatakan kelembutan. Allah makhluk yang tidak berdaya, lemah, dan yang dikorbankan. Itulah itu makna daripada kata anak domba. Lembut, tidak berdaya, lemah, dan yang dikorbankan. Tetapi kalau kita dengar kata singa merupakan raja rimba, berani, kuat, dan predator, memangsa lawannya. Terus kan raja rimba, berani, kuat, dan predator. Berarti sekalian kalau kita melihat Yesus disebut sebagai anak domba Allah, sebagai singa dari Yehuda, maka itu menunjuk pada sifat paradoks daripada Yesus. Yesus pada satu pihak disebut sebagai anak domba Allah. Ya, pada pihak lain Yesus dinyatakan sebagai singa dari Yehuda. Itu merupakan sifat paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks adalah dua hal yang nampaknya berkontradiksi, tetapi saling melengkapi, dan itulah faktanya. Dua hal yang nampaknya berkontradiksi, tapi dua hal itu saling melengkapi, dan itulah faktanya. Terus sekalian saya ambil contoh. Ya, air yang mendidih ini keluar asap. Air yang mendidih keluar asap, berarti panas. Asap itu image-nya panas. Ya, tapi kalau kita melihat es batu di bawah sinar matahari juga keluar asap. Ya, tapi kalau kita pegang, ya dingin. Ya, es batu yang dingin tapi keluar asap. Air yang mendidih, yang panas, keluar asap. Itu nampaknya, itu adalah paradoks. Dua hal yang nampaknya berkontradiksi, tapi saling melengkapi. Dan itulah faktanya.
Tuhan Yesus juga demikian. Tuhan Yesus pada satu pihak disebut sebagai anak domba Allah. Anak domba sebagai yang lembut, gak berdaya, lemah yang dikorbankan. Tapi pada lain pihak Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda. Raja rimba, berani, kuat, dan predator. Itulah sifat paradoks daripada Yesus. Dua hal yang nampaknya berkontradiksi, tapi saling melengkapi. Dan itulah faktanya. Terus sekalian kalau kita membaca dalam ayat yang pertama Wahyu 5. Maka aku yaitu Yohanes melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. So sekalian, gulungan kitab Wahyu terbuat dari papirus pada masa itu. Ya, kalau sudah pergi ada kesempatan ikut Holy Land Tour, sudah dibawa ke Mesir dan salah satu hal yang sudah harus datang adalah pembuatan papirus. Ya, papirus adalah benda atau alat, kalau sekarang disebut kertas, tapi waktu lalu itu disebut papirus. Ya, itu panjangnya bisa 4,5 meter biasanya. Ya, saudara sekalian, ini merupakan bentuk papirus. Nah ini adalah contohnya papirus ini. Panjangnya bisa 4,5 meter, saudara sekalian. Pada zaman itu, pada zaman Rasul Yohanes hidup, abad pertama Masehi. Saudara sekalian, kalau kita mau tahu papirus itu apa? Dari apa? Papirus adalah cairan batang tanaman semacam alang-alang yang tumbuh di delta Sungai Nil. Cairan batang tanaman semacam alang-alang yang tumbuh di delta Sungai Nil. Nah ini saudara, pohonnya seperti ini. Ya, pohonnya seperti ini. Nah ini merupakan hasilnya. Setelah diolah jadilah seperti ini. Ini namanya papirus. Saudara sekalian, nah alang-alang ini tingginya bisa 5 meter saudara sekalian. Ya, masuk ke dalam air itu 2 meter dan sisanya tinggal 3 meter di atas air. Terus sekalian, tebal batangnya bisa sebesar pergelangan tangan orang. Tebal batangnya bisa sebesar pergelangan tangan orang. Itulah papirus. Dan papirus itu dipotong, ditebang, dan diproses dan dijadikan sebagai kertas pada masa itu. Itulah papirus. Terus sekalian, nah papirus itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Mengapa sebelah dalam dan sebelah luar? Kalau kita melihat, ya lebih baik ya sebelah luar atau sebelah dalamnya aja tuh. Kenapa mesti dua belah pihak? Ada yang mukanya, yang belakangnya. Kenapa? Karena papirus pada waktu itu mahal harganya. Sehingga kalau orang mau mencatat satu berita yang banyak, maka mereka memakai luar dan dalamnya. Terus sekalian, kalau kita melihat selanjutnya, sehingga ada banyak yang perlu tulis, maka orang harus menulis sebelah dalam dan sebelah luarnya. Ya itulah nubuat atau nubuat wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes. So sekalian, nah kalau kita melihat nubuat yang akan disampaikan Allah itu sangat banyak jumlahnya, sehingga harus ditulis sebelah dalam dan luarnya. Itu maksudnya demikian. Ya, nubuat yang disampaikan Allah itu sangat banyak. Ya, so sekalian, nah gulungan kitab itu dikatakan berada di tangan Allah. Ya, gulungan kitab itu dikatakan berada di tangan Allah. Nah, sekalian, gulungan kitab itu dikatakan dimeterai atau disegel dengan 7 meterai. Ya, sekalian. Nah, ini contohnya, ya, 7 meterai. Ya, ada papirus yang digulung, kemudian disegel dengan 7 meterai. Sekalian. Nah, setelah sebuah gulungan papirus selesai ditulis, maka akan diikat dengan benang. Lalu pada simpul-simpul dari benang itu akan diberi meterai seperti ini, 7 meterai. Sekalian, nah dikatakan berikutnya, Yesus adalah singa dari Yehuda. Ya, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Ketika Yohanes menangis, siapa yang bisa membuka meterai dari kitab itu? Ya, dan hanya satu pribadi, yaitu yang disebut singa dari suku Yehuda, yang dari tunas Daud, yang telah menang. Beliau yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. So sekalian, kalau kita memperhatikan selanjutnya, pengenapan nubuat Yakub terhadap Yehuda. Nah ini kita harus ingat nubuat yang diucapkan oleh Yakub itu. Ya, sekalian.
Di sana dikatakan Yehuda, Yakub bernubuat tentang Yehuda. Yehuda adalah seperti anak singa. Ya, setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meneriap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari suku Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini merupakan nubuat yang diucapkan oleh Yehuda, ya, tentang Yehuda dan sukunya. Dan Yesus adalah penggenap daripada nubuat itu. Sebab Tuhan Yesus secara manusia itu berasal dari suku Yehuda. Ya, dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia, yaitu Mesias, datang yang berhak atasnya, atas kuasa itu, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Terus kan ini suatu hal yang indah sekali dan penting sekali tentang nubuat yang diucapkan, ya, tentang keturunan suku Yehuda yang akan mendirikan kerajaan yang kekal itu. Terus kan, nah kalau kita melihat selanjutnya, secara manusia, Yesus adalah keturunan Yehuda. Lihat Matius 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 16. Secara manusia, Yesus adalah keturunan suku Yehuda. Terus sekalian, Yesus disebut sebagai singa dari suku Yehuda. Maksudnya singa di sini adalah raja. Bahkan Yesus bukan sekedar raja biasa, raja segala raja. Ya, kenapa disebut singa? Karena singa adalah raja rimba. Ya, itu merupakan satu semacam kiasan. Seperti raja rimba, Yesus adalah raja segala raja. Dan beliau secara manusia dari keturunan suku Yehuda. Dan pengenapan dari Wahyu 5 ayat 5 sampai ayat 5a. Sekarang ini suatu hal yang penting. Nah, sekarang Yesus adalah sang tunas Daud. Ya, dikatakan dalam Wahyu 5 ayat 5, Yesus disebut sebagai sang tunas Daud. Nah, kalau kita memperhatikan, ya. Oke, kita lihat. Keturunan Raja Daud seperti pohon yang sudah ditebang. Tetapi sebagaimana dari tunggul tumbuh tunas baru. Dari tunggulnya tumbuh tunas baru. Demikian pula dari keturunan Daud akan muncul seorang raja. Muncul seorang raja bukannya Salomo anak langsung daripada Daud. Karena kerajaannya memang besar tapi sementara hanya beberapa puluh tahun. Bukan juga raja-raja lain, keturunan Daud lainnya. Bukan. Tapi ini berbicara tentang raja yang lain yang hebat itu. Yang tidak pernah berhenti kekuasaannya. Itu adalah sang Mesias. Sang anak Allah. Yesus sang Mesias itu. Terus kalian seperti gambar ini. Ya, dari tunggul, dari pohon yang ditebang itu. Ya, muncullah tunggul tumbuh tunas baru. Terus kalian seperti gambar ini. Nah, sekarang selanjutnya. Dalam ayat yang kedua dikatakan, siapa layak memecahkan segel-segel ini dan membuka gulungan kitab ini? Ya, itu pertanyaannya. Sekarang gulungan kitab itu berisikan hal-hal yang akan terjadi di dunia ini. Dan tentang intervensi ilahi dalam sejarah dunia ini. Sekarang sejarah dunia ini ribuan tahun. Ya, tapi kalau kita memperhatikan sejarah dunia ini, baik itu sebelum Masehi dan sesudah Masehi, selalu ada titik-titik di mana Allah berintervensi dalam sejarah dunia ini. Lalu sekalian ini suatu hal yang penting, ya, dan intervensi yang paling besar dari Allah adalah ketika Allah mengutus sang Mesias 2000 tahun yang lalu untuk menjadi juru selamat umatnya. Lalu sekalian ini, dan kita terus menantikan intervensi ilahi pada hari kiamat nanti, di mana Yesus akan datang kembali untuk menyatakan secara fisik bahwa Yesus adalah Mesias, Raja segala raja itu. Terus kan ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, tidak seorang atau suatu ciptaan pun yang layak dan dapat mengetahui rahasia-rahasia ilahi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mewahyukan atau menyatakan kehendak Allah kecuali sang firman Allah, yaitu Yesus. Ya, karena kita manusia, nabi-nabi manusia, rasul-rasul manusia, raja-raja manusia, semua kita adalah manusia biasa yang bisa membuka rahasia ilahi, ya, hanya satu itu, yaitu sang firman Allah, yaitu Yesus sang Mesias, anak Allah. Sekalian,
Dalam Wahyu 5 ayat 5 dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. So sekalian, dokumen yang diberikan 7 meterai biasanya adalah surat wasiat. Jadi nggak sembarangan orang buka. Itu surat wasiat. Dia kemudian dimeteraikan dengan 7 meterai. Nah, sekarang di bawah hukum Romawi dibutuhkan 7 saksi mata, ya, untuk memeteraikan surat wasiat itu. Ya, itu di bawah hukum Romawi pada waktu itu. Ya, jadi surat bermeterai itu baru bisa dibuka dengan kehadiran ke-7 saksi, ya, atau orang yang memang secara resmi mewakili ke-7 saksi itu, baru bisa dibuka meterainya itu. Ditutup oleh 7 saksi, dan kalau mau dibuka silakan 7 saksi kumpul atau orang yang dengan resmi mewakilinya. So sekalian, dikatakan dalam ayat yang ke-6, ya, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Sekali lagi, kitab Wahyu ini kitab yang banyak simbol. Sehingga kita perlu minta hikmat dari Tuhan untuk memahami simbol, makna daripada simbol itu. Karena ini kitab Wahyu adalah kitab apokaliptis. Kisah tentang hari kiamat atau hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat, sehingga banyak bersifat simbol. Sehingga kita perlu memahami makna simbol itu. Terus sekalian, di dalam kitab Wahyu, ya, 29 kali Yesus disebut sebagai domba. 29 kali dalam kitab Wahyu Yesus disebut sebagai domba. Terus sekalian, sebutan anak domba yang disembelih, yang tersembelih dalam sejarah umat Israel melambangkan sang penebus, ya. Sekali lagi, sebutan anak domba yang tersembelih dalam sejarah umat Israel melambangkan sang penebus, yang umatnya harus dihukum karena dosa, tapi ditebus oleh sang penebus yang diutus oleh Allah. Disebut sebagai anak domba yang tersembelih. Nah, sekalian, kalau kita melihat gambar ini, inilah gambar di mana perintah Tuhan kepada orang-orang Israel pada waktu masih mereka diperbudak di Mesir. Malam ini aku akan mengutus malaikat maut, ya, yang akan datang mengunjungi rumah-rumah. Ya, setiap rumah akan dikunjungi, ya. Tetapi rumah orang Israel akan diberikan dispensasi kalau di ambang pintu mereka dioleskan darah anak domba. Nah, sudah lihat gambar itu. Ada domba yang disembelih, kemudian darahnya diborehkan di atas ambang pintu itu. So sekalian, inilah tandanya. Inilah caranya Tuhan menghukum orang-orang Mesir waktu itu yang berusaha menahan umat Allah keluar dari perbudakan di Mesir. Malaikat maut datang malam hari, dan di tempat atau di rumah di mana enggak ada darah anak domba yang diborehkan, disitulah malaikat maut datang dan membunuh anak-anak sulung daripada keluarga itu. Tapi orang Israel, karena mereka mendengar suara Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, malaikat maut tidak masuk ke rumah mereka dan tidak membunuh anak sulung mereka. So sekalian, jadi kalau kita memperhatikan sebutan anak domba yang tersembelih dalam sejarah umat Israel melambangkan sang penebus itu. Di rumah di mana ada darah anak domba, maka malaikat maut tidak masuk dan membunuh anak sulung mereka. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Dan Mesias dilambangkan oleh anak domba itu yang disembelih. Dalam Yesaya 53 ayat 7 dikatakan Mesias yang menderita seperti anak domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Bapak sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya, sang anak domba punya tanda seperti habis disembelih. Ya, sang anak domba punya tanda seperti habis disembelih. Tetapi anak domba itu punya 7 tanduk. Biasanya kan domba itu punya 2 tanduk. Tapi ini punya 7 tanduk. Ini maknanya apa? Kalau sekalian, angka 7 itu melambangkan kesempurnaan.
Ya, angka 7 itu melambangkan, ini simbol daripada kesempurnaan. Jadi maksudnya anak domba itu mempunyai kuasa yang sempurna. Ya, tanduk itu lambang dari kekuatan, kekuasaan dan kehormatan. Dan sang anak domba yang sudah disembelih itu, yang sudah berkorban itu sebenarnya mempunyai kuasa, yang mempunyai kekuatan, mempunyai kehormatan yang sempurna. Tidak seperti raja-raja dan ratu-ratu di dunia ini. Semua raja, ada raja yang puluhan tahun memerintah, tapi akhirnya selesai juga. Ya, ratu pun demikian, apalagi juga presiden di dunia ini cuma sementara. Tapi hanya ada satu pribadi, itu sang anak domba Allah yang kekuasaannya sempurna. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 11 dikatakan, maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Terus sekalian, dan jadi berarti tanduk itu melambangkan akan kuasa. Tanduk itu melambangkan kuasa. Jadi kalau sang anak domba itu punya 7 tanduk, itu berarti kekuasaannya sempurna. Tidak seperti raja-raja di dunia ini. Terus sekalian, dikatakan dalam Mazmur 89 ayat 18 dikatakan, sebab engkaulah kemuliaan, kekuatan mereka. Dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Karena umat Tuhan kalau diberikan kuasa, dititipkan kuasa oleh Tuhan, itu digambarkan sebagai tanduk mereka meninggi. Berarti apa? Tuhan titipkan kuasa untuk sementara kepada mereka. Terus sekalian, jangan sombong. Terus sekalian. Nah, kemudian selanjutnya, setelah penghinaan dan pengorbanan di atas salib, sang anak domba Allah diberikan kekuatan, kekuasaan, dan kehormatan. Ini indah sekali. Setelah penderitaan, datanglah kemuliaan. Ya, setelah gelap, terbitlah terang. Ya, terus kalian ini, kalau kita lihat kitab Kejadian, jadilah petang, jadilah pagi. Itu penghitungan hari dalam kitab Kejadian. Petang dulu, gelap dulu, tantangan dulu, masalah dulu, pergumulan dulu, pengorbanan dulu. Baru kemudian ada terang, ada pengharapan, ada kemuliaan. Jadilah petang, jadilah pagi. Itu Kejadian pasal 1. Demikian juga dengan sang anak domba Allah. Setelah penghinaan dan pengorbanan di atas salib, sang anak domba Allah diberikan kekuatan, kekuasaan, dan kehormatan. Kita umat Tuhan juga tidak beda. Kalau kita merindukan kemuliaan dari Tuhan, kita harus sekarang ini, hidup di dunia ini, rela berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan. Rela pikul salib, salib yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan karena kita salah sendiri, tapi kita mau berjuang untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Nah, selanjutnya, domba itu dikatakan punya 7. Ya, di sini no cross, no crown. Kalau nggak mau pikul salib, jangan harapkan kemuliaan, jangan harapkan mahkota. No cross, no crown. Sekalian, selanjutnya. Nah, domba itu punya 7 mata, yakni ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Sekalian. Nah, sekalian, ini 7 mata di sini bukan berarti ada 7 roh Allah, bukan. 7 mata di sini bukan berarti roh Allah itu ada 7, bukan. Sekalian, tapi 7 mata di sini berarti simbol dari pengetahuan. 7 itu lambang kesempurnaan, berarti pengetahuan Allah itu sempurna, gak ada yang kurang. Ya, Allah itu maha tahu, pengetahuannya sempurna, dilambangkan dengan 7 mata. So sekalian, 7 mata berarti sang anak domba Allah tahu persis keadaan dunia ini. Segala kejadian, segala sejarah yang di dunia ini ada dalam pengetahuan sang anak domba Allah. So sekalian, nah ini suatu hal yang penting. 7 mata yang ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nggak ada satu kejadian di dunia ini yang terlepas dari pengetahuan sang anak domba Allah. Sebab sang anak domba Allah itu maha tahu. Sekalian, dan dikatakan tidak seorang pun yang dapat luput dari pengetahuannya. Ya, sang anak domba Allah itu ya luar biasa. Omniscience. Dia punya pengetahuan yang luar biasa. Nah, sekalian selanjutnya. Dalam Wahyu 5 ayat 7-8 dikatakan, Daud datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk
dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ayat-ayat ini adalah ayat yang penuh dengan simbol. Kita harus memahami makna simbol dan jangan kita tafsirkan secara sembarangan. Terus sekalian, pertama kita perlu perhatikan, siapakah keempat makhluk itu? Terus sekalian, dikatakan dalam Wahyu Wahyu 4 ayat 7 dikatakan rupa mereka itu seperti singa. Itu makhluk pertama. Singa adalah raja rimba. Maksudnya melambangkan dari yang paling mulia. Makhluk kedua adalah lembu. Lembu adalah yang paling kuat dari antara ternak. Ya, itulah lambang daripada lembu. Yang paling kuat dari antara ternak. Terus sekalian, binatang yang ketiga adalah makhluk yang ketiga adalah burung nazar yang tercepat dan tertinggi terbangnya, ya, dari segala burung. Burung merpati kalah terbangnya, kalah tinggi dengan burung nazar, ya. Berarti yang tercepat dan tertinggi terbangnya dari segala burung. Dan yang keempat lah manusia. Manusia adalah makhluk yang paling berhikmat. Semua binatang nggak ada yang lebih berhikmat daripada manusia. Jadi sekalian di sini kita melihat ada 4 makhluk: singa, lembu, burung nazar, dan manusia. Jadi maksudnya apa? Suatu hal yang penting. Biarlah yang paling mulia, yang paling kuat, yang paling cepat atau tertinggi, dan yang paling berhikmat. Maksudnya yang terbaik. Itulah yang memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus. All the glory goes to Him. Ya. Segala all the best, all the best, all the best, all the best. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Semua kembali kepada Sang Juru Selamat, Sang Anak Domba Allah yang pernah disembelih di atas bukit Golgota. So sekarang ini suatu hal yang penting. Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Terus sekalian, kita sudah mengetahui tentang 4 makhluk itu. Tapi kita coba mau tahu, siapa itu ke-24 tua-tua itu? Ke-24 tua-tua itu siapa? Terus sekalian, 24 tua-tua itu mewakili umat Allah dalam perjanjian lama, yaitu 12 suku Israel. Dan umat Allah dalam perjanjian baru, yaitu 12 rasul. Itulah 24 tua-tua mewakili akan seluruh umat Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu maknanya. Semua umat Allah yang dipilih oleh Allah. Ya, kita bisa percaya Yesus karena sebelum dunia diciptakan Allah sudah pilih kita. Sebelum dunia dijadikan Allah sudah pilih orang-orang pilihannya. Biarlah segala kemuliaan kita kembalikan kepada Beliau saja. Ya, 24 tua-tua yang mewakili umat Allah dalam PL dan PB itu memuji dan memuliakan Sang Anak Domba Allah. Oh, puji Tuhan. So, sekalian, selanjutnya ke-24 tua-tua itu memegang harpa atau kecapi. Kecapi adalah alat musik tradisional yang dipakai untuk menyanyikan mazmur. Itu pada waktu itu, ya. Itu konteksnya pada waktu itu. Ya, harpa atau kecapi adalah alat musik tradisional yang dipakai untuk menyanyikan mazmur. Ya, dikatakan mereka juga memegang cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Ya, di bait Allah. Itu adalah doa orang-orang kudus. Luar biasa, ya. Doa orang-orang kudus digambarkan sebagai memegang cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Ya, saudara sekalian, dan dikatakan selanjutnya di surga mereka berdoa agar keadilan Tuhan ditegakkan di bumi ini. Saudara, orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mendahului kita, sudah meninggal dunia, mengembuskan nafas yang terakhir, tidak lagi datang ke dunia ini. Tidak lagi ganggu saudaranya atau musuhnya yang masih hidup di dunia ini. Enggak ada. Mereka sudah ada. Kalau mereka sudah percaya Tuhan, ya mereka sudah di surga rohnya. Kalau mereka belum percaya Tuhan, ya mereka sudah di neraka rohnya. Ya mereka tidak ganggu lagi. Kalau sekalian, tetapi di surga, umat Tuhan yang sudah dipanggil ke surga itu, mereka terus berdoa kepada Bapa di surga. Doanya apa?
agar keadilan Tuhan ditegakkan di bumi ini. Di dalam hidup sehari-hari seringkali keadilan belum kelihatan jelas. Kadang-kadang yang benar dihukum, orang yang benar dihukum, dianiaya, orang yang salah malah dimuliakan, orang yang jahat malah diberikan pahala, diberikan posisi di dunia ini. Itu ketidakadilan. Oleh karena itu, semua umat yang sudah mendahului kita, sudah di surga secara roh, mereka terus berdoa agar keadilan Tuhan ditegakkan di bumi ini. Mereka tidak lagi ganggu orang yang masih hidup di dunia ini, tidak. Tapi di surga mereka terus berdoa kepada Bapa surgawi agar Bapa menegakkan keadilan di dunia ini. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Dikatakan dalam ayat 9 dan 10, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Bersama-sama ya, kita baca yang biru. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Oh, saudara-saudara, luar biasa. Umat Tuhan yang sudah ada di surga, mereka menyanyikan satu lagu, satu nyanyian baru. Ya, katanya engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Siapa yang layak? Yaitu sang anak domba Allah yang sudah disembelih itu Tuhan Yesus itu. Ya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Terus kali ini suatu hal yang luar biasa, mulia sekali. Terus kali nyanyian yang baru, apa maknanya? Kata baru itu artinya kainos, itu bahasa aslinya. Kainos itu mempunyai arti baru secara kualitasnya, ya, yang pada masa penyanyian lama belum ada, baru secara kualitas. Itu siapa? Itu Tuhan Yesus, ya, secara kualitas baru. Dalam penyanyian lama, orang umat Tuhan hanya menyembelih lembu, menyembelih domba, atau yang tidak mampu hanya menyembelih burung tekukur. Itu semua menyimbolkan tentang korban sang anak domba Allah, yaitu Yesus. Jadi kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu ke dunia ini, datang ke dunia ini, berkorban bagi umatnya, itulah secara kualitas disebut kainos. Kualitasnya baru, karena dalam masa penyanyian lama belum ada. Tapi puji Tuhan, kita hidup dalam penyanyian baru. Kita melihat ke belakang 2000 tahun yang lalu, di mana sang anak domba Allah sudah rela berkorban bagi kita. Kita sekarang hanya bersyukur, memuji nama Tuhan karena pengorbanannya luar biasa yang menebus kita dari hukuman dosa. Oh, puji Tuhan. Terus sekalian yang berikutnya dikatakan, ya, ini nyanyian tentang penebusan dari Tuhan Yesus, ya. Terus sekalian, yang bisa menyanyi lagu karya penebusan ini bukanlah para malaikat, ya, tetapi umat Tuhan yang pernah mengalami penebusan darinya. Kita yang langsung sudah ditebus oleh Tuhan Yesus lewat dengan pengorbanan di atas salib. Hati kita penuh dan meluap dengan ucapan syukur. Ya, oh Tuhan, how great Thou art, betapa mulianya Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu luar biasa mulia. Engkau rela berkorban mati di salib, bangkit dari kematian dan memberikan aku kemenangan dan pengharapan yang luar biasa. Yang bisa memuji Tuhan akan karya penebusan Allah, umat Tuhan yang ditebus itu. Karena saudara dan saya yang mengalami penebusan dari sang anak domba Allah itu. Puji Tuhan, luar biasa. Terus sekalian yang berikutnya, kalau kita melihat ayat 11 sampai 13. Kemudian saya, yaitu Yohanes, melihat lagi. Saya mendengar suara malaikat yang beribu-ribu dan berjuta-juta banyak, ya. Kita nggak tahu ya jumlah malaikat begitu banyaknya. Mereka berdiri mengelilingi tahta dan keempat makhluk serta para pemimpin itu. Dan mereka menyanyi dengan suara yang kuat. Anak domba yang sudah disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, dan kebijaksanaan dan kekuatan. Ia layak dihormati, diagungkan, dan dipuji-puji. Sama-sama yang hijau kita baca. Lalu saya mendengar segala makhluk di langit, di bumi, dan di bawah bumi, dan di dalam laut.
Singkatnya, segala makhluk di semesta ini menyanyi. Sama-sama kita baca. Dia yang duduk di atas tahta dan sang anak domba itu adalah terpuji dan terhormat serta agung dan berkuasa untuk selama-lamanya. Luar biasa. Tidak ada pribadi lain yang patut kita puji. Mungkin pernah kita terpukau dengan kehebatan orang-orang tertentu. Kita bersyukur karena Tuhan pernah memakai orang tua kita yang sangat berjasa. Kita juga pernah terpukau dengan kekasih kita, ya. Tetapi nggak ada yang bisa mengalahkan kasih dari Tuhan kita Yesus, yang rela berkorban, mengorbankan darahnya untuk menebus kita umat pilihannya. Kita terpukau akan segala keagungan cinta kasihnya, ya, yang luar biasa. Itu sebagai umat pilihannya. Dalam hidup kita yang sementara di dunia ini, kita isi dengan memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat studi kita, lewat bisnis kita. Kita pakai untuk memuliakan Dia. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya, kita baca yang coklat ini sama-sama ya, yang coklat saja. Dia yang duduk di atas tahta dan sang anak domba itu adalah terpuji dan terhormat serta agung dan berkuasa untuk selama-lamanya. Oh, saudara sekalian, luar biasa. Kemudian dikatakan, dan keempat makhluk itu berkata, amin. Ya, keempat makhluk itu berkata, amin. Ya, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah, bukan ke belakang. Sebagian kelompok waktu lalu katanya mereka berhadapan dengan hadirat Tuhan, mereka geblak ke belakang. Itu enggak ada dasar Alkitabnya. Dalam kitab Wahyu, orang tua-tua itu, umat Tuhan itu, ya, itu menghadap akan kemuliaan Allah. Mereka tersungkur, berarti arahnya ke depan, bukan geblak ke belakang. Arahnya ke depan, tersungkur dan menyembah. Biarlah dalam hidup kita yang sementara ini, kita pakai untuk memuji lewat pekerjaan kita, lewat bisnis kita, lewat studi kita, lewat kehidupan, lewat keluarga kita, lewat pergaulan kita. Kita memuji Tuhan, karena Tuhan Yesuslah sebagai pribadi yang pernah berkorban, menyerahkan darahnya dan nyawanya untuk kita, manusia yang berdosa ini. Kita bersyukur, biar kita menyembah, kita gunakan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, biarlah khotbah ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita bersyukur untuk Tuhan kita Yesus yang sudah kembali ke surga dan nanti pada satu kali akan datang kembali untuk menjemput kita manusia umatnya sebagai mahkota ciptaannya dan yang telah ditebus oleh dari Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba Allah. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh
Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah sang anak domba Allah yang pernah disembelih, tapi Engkaulah singa dari Yehuda. Kami bersyukur Engkaulah sang anak Allah yang sudah datang ke dunia ini untuk berkorban bagi kami umat-Mu Tuhan. Dan Engkau sudah berkorban, Engkau sudah naik kembali menerima kemuliaan-Mu yang kekal di surga. Dan Engkau akan datang kembali pada nanti hari kiamat. Kami sebagai umat-Mu, kami mengagungkan, kami memuliakan, kami menyembah Engkau, sang anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami, supaya kami tetap setia iring Tuhan selama Tuhan memperkenankan kami hidup di bumi ini. Terima kasih, terima kasih. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.